Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathia, NIM 2019-2419, Ekonomi Syariah 10, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban UTS Etika Bisnis Islam. Langsung saja, soal yang pertama yaitu bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Lalu apakah yang melandasi terjadinya bisnis dalam kehidupan manusia di dunia ini? Nah, jawabannya ialah karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial, di mana saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, bisnis di sini tercipta dengan ada rasa saling membutuhkan antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Soal yang kedua yaitu sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bisnis atau tijarah, ayat beserta terjemahannya. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang artinya, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang ketiga yaitu Quran Surat Fatir ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagiaan dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat As-Saff ayat 10 dan 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Yang kedua yaitu yang ayat 11 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aulah wa faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan bisnis Islami dan non-Islami, minimal 15 perbedaan. Yang pertama yaitu karakteristik bisnis ya asas. Kalau Islam itu akidah Islam, nilai-nilai transendental. Kalau yang non-Islam sekularisme, nilai-nilai material. Yang kedua perbedaannya yaitu di karakteristik bisnis motivasi. Kalau Islam dunia akhirat, sedangkan non-Islam cuma dunia saja. Yang ketiga orientasi. Kalau Islam profit dan benefit non materi atau qimah, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan. Sedangkan yang non-Islam profit, pertumbuhan, keberlangsungan.
Yang keempat, etos kerja. Yang Islam yaitu tinggi. Bisnis adalah bagian dari ibadah, sedangkan non-Islam tinggi. Bisnis adalah kebutuhan duniawi. Yang kelima, karakteristik bisnis yaitu sikap mental. Yang mana yang Islam maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman. Sedangkan yang non-Islam maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri. Yang keenam, karakteristik keahlian, yaitu yang Islam cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim. Yang non-Islam cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari motivasi, reward, dan punishment. Yang ketujuh yaitu amanah. Yang Islam yaitu terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Sedangkan yang non-Islam yaitu tergantung kemampuan individu, pemilik kapital, tujuan menghalalkan cara. Yang kedelapan, karakteristik bisnis modal. Yang Islam yaitu halal sesuai dengan akad kerjanya. Sedangkan yang non-Islam halal dan haram sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan pemilik modal. Yang kesembilan, sumber daya manajemen strategik. Yang Islami halal, visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia. Sedangkan yang non-Islam halal dan haram, visi dan misi organisasi ditetapkan jaminan halal bagi setiap masukan berdasarkan pada kepentingan material belaka. Yang ke-10, manajemen operasi. Yang Islam jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah. Yang non-Islam tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat. Yang ke-11, proses sumber bisnis. Yang Islam yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan yang non-Islam daya pikir manusia. Yang ke-12, karakteristik bisnis, pondasi bisnis. Yang Islam yaitu halal dan haram, sedangkan yang non-Islam hampir semuanya halal. Yang ke-13, karakteristik bisnis, pola bisnis, yaitu yang Islam akad atau perjanjian, sedangkan yang non-Islam tidak ada akad. Yang nomor 14, implementasi bisnis. Yang Islam yaitu benar secara syariah, sedangkan yang non-Islam benar berdasarkan pola pikir manusia. Yang terakhir, karakteristik bisnis investasi. Yang Islami yaitu bagi hasil, sedangkan yang non-Islam yaitu bunga. Keempat yaitu dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi akad yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akad. Nah, akad itu sendiri berasal dari bahasa Arab al-aqdu, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan penerimaan ikatan, dan qabul pernyataan penerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Yang nomor 5, soal nomor 5 yaitu berikan contoh dalam studi kasus tentang bisnis yang sesuai dengan etika praktek bisnis Islami tersebut. Yang pertama yaitu benar atau lurus. Contoh studi kasusnya yaitu benar dalam artian bahwa setiap bisnis yang dijalankan tidak menyeleweng dari syariat Islam, seperti halnya seorang yang melakukan bisnis dengan melewati jalan yang benar tanpa adanya suatu kecurangan di dalamnya. Seperti produk HIT itu merupakan produk yang dikeluarkan untuk membunuh nyamuk, dan itu benar adanya, dan HIT juga dianggap anti nyamuk paling efektif dan juga terjangkau. Tetapi dalam produk ini ditemukan bahan kimia yang dapat membahayakan masyarakat. Yang kedua yaitu amanah. Di dalam praktek perdagangan yang Islami dikenal dengan adanya istilah perdagangan atas dasar amanah dalam akad-akad tijarah yang menggunakan prinsip murabahah, syirkah, dan wakalah. Diperlukan komitmen semua pihak atas amanah
yang diberikan kepadanya, adanya salah satu pihak yang berkhianat atas amanah yang dipercayakan kepadanya bisa mengakibatkan pembatalan akad perjanjian. Misalnya, di dalam perusahaan pihak pengelola ternyata menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan untuk memperkaya diri sendiri. Itu jujur. Bersikap jujur dalam usaha tidak hanya dibeli saja, melainkan kita selaku atasan atau pemilik usaha haruslah dinyatakan jujur pada semua karyawan atau bawahannya, di mana dengan adanya bantuan tenaga dari karyawan tersebut, maka pekerjaan kita akan terkurangi dan beban yang ditanggung juga akan berkurang. Serta sebagai ketidakseimbangannya, maka karyawan tersebut akan mendapatkan upah atau gaji. Dalam hal pemberian upah tersebut, kita juga harus menjelaskan bahwa dalam hal pemberian upah yang sesuai dengan waktu yang disepakati dan nilai upah nominal tersebut tidak boleh dicurangi, karena jika kita tidak jujur, maka nanti di akhiratlah kita akan mendapatkan balasannya. Yang terakhir yaitu kafa'at cakap atau profesional. Kafa'at cakap atau ahli di dalam bidang pekerjaan yang dilakukan dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dalam hal ini, seseorang dapat dikatakan profesional jika ia selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh menerapkan profesionalisme. Kafa'ah akan menjadikan setiap aktivitas dalam bekerja merupakan dari ibadah dan semata-mata karena Allah, yaitu tauhid. Nomor 6 yaitu mengapa dalam bisnis memerlukan target. Sebutkan dan jelaskan macam-macam target dalam bisnis Islam. Nah, alasan mengapa di dalam bisnis memerlukan target yaitu karena target dapat membantu membatasi fokus. Prospek bisa saja berpikir bahwa perusahaan Anda bukanlah yang tepat untuk mereka. Dengan target, sales respon dapat membatasi fokusnya untuk memilih prospek yang paling tepat dan serius untuk mengikuti proses dengan perusahaan. Sedangkan macam-macam targetnya yaitu yang pertama, meningkatkan perjanjian. Dengan meningkatkannya suatu produk pada penjualan akan menjadi lebih cepat dalam memasarkannya. Hasilnya produk yang dijual akan meningkat. Yang kedua, mengetahui budget yang dibutuhkan. Target yang dilakukan pembisnis selanjutnya adalah mengetahui kebutuhan biaya yang akan dilakukan untuk kegiatan pemasaran. Artinya anggaran yang dibutuhkan akan sangat besar dengan cara ini. Yang ketiga, mengantisipasi persaingan dengan baik, yaitu dengan mengetahui target bisnis Anda dan melihat apa yang kompetitor, lalu ciptakan keunggulan produk Anda yang belum ada. Intinya di target ini bisa membantu bisnis Anda tampil beda. Yang keempat yaitu memiliki konten promosi. Menciptakan sebuah konten promosi untuk suatu produk yang dimiliki akan menarik perhatian dan tentunya penjualan produk akan bisa digenjot semaksimal mungkin. Yang kelima yaitu pertimbangan pada sumber daya dan bisnis. Saat sumber daya bisnis berasal dari kerjasama dengan pihak lain, pembisnis harus menyadari bahwa semua keuntungan serta resiko berbisnis harus bisa ditanggung secara bersama-sama. Yang ketujuh yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jawabannya, cara untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam, yang pertama, niat yang baik. Niat yang baik adalah pondasi dari amal perbuatan. Jika niatnya baik, maka usaha amalnya juga baik. Sebaliknya jika niatnya rusak, maka amalnya juga rusak. Yang kedua, berinteraksi dengan akhlak. Akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam. Yang ketiga, percaya pada takdir dan ridho. Seorang wirausaha muslim wajib mengimani atau percaya pada takdir baik atau buruk. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani takdir Allah. Yang keempat yaitu bersyukur. Wirausaha muslim adalah wirausaha yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur merupakan konsekuensi logis dari bentuk rasa terima kasih kita atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan selama ini. Yang kelima yaitu bekerja sebagai kewajiban kedua setelah sholat. Nomor 6 yaitu menjaga aturan syariah. Islam memberikan keleluasan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syariah Islam. Yang ketujuh, bersikap rendah hati dan menghindari kesombongan. Siapapun yang bergaul dengan kita sebagai pembeli, pegawai, pembeli kerja dan sebagainya tidak menyukai orang yang sombong, karena ketika disombongi ia akan merasa direndahkan harga dirinya. Yang kedelapan, selalu tepat waktu karena terlatih dalam sholat.
Kedisiplinan akan membuat kita selalu memperhitungkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, soal yang ke-8 yaitu apa dampak buruknya jika suatu bisnis dijalankan tidak mengedepankan kepercayaan dalam segala aktivitasnya? Jawabannya yaitu akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi dan secara internal. Akan terjadi hilangnya rasa hormat dari karyawan terhadap atasan yang berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan. Akan butuh waktu dan biaya besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan karyawan terhadap perbaikan kualitas etika bisnis perusahaan. Soal yang nomor 9 yaitu sebutkan dan jelaskan sumber dan metode penilaian baik buruk etika bisnis, perbandingan perspektif Islam dan Barat. Yang pertama, yang etika Islam bersumber dari prinsip keagamaan Al-Quran dan Hadis, sedangkan yang Barat konsep moral bernuansa pemikiran filsafat sangat kental. Kedua, yang Islam mengajarkan kesatuan hubungan, merangkul seluruh aspek kehidupan manusia, lingkungan, dan Tuhan, sedangkan yang Barat lebih cenderung bersifat individualistik. Yang ketiga, niat baik tidak dapat mengubah yang haram menjadi halal bila caranya tidak baik. Yang Barat sesuatu menjadi baik karena berdasarkan kategori imperatif yang mewajibkan kita begitu saja dan tidak tergantung pada syarat apapun. Yang selanjutnya, Islam mewajibkan manusia aktif dalam kegiatan muamalah sebagai proses tazkiyah sesuai tuntunan Al-Quran. Sedangkan yang Barat lebih mengedepankan keduniawian dengan dukungan rasionalitas. Selanjutnya, yaitu perbuatan manusia dan nilainya harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Sedangkan yang Barat tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu menggunakan kriteria sendiri-sendiri dan berbeda setiap negara atau budaya. Selanjutnya, Islam menekankan 5 aksioma yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan ihsan. Sedangkan yang Barat melahirkan semangat kapitalisme, menonjolkan individualisme pada kapitalisme dan sosialisme dalam kolektivisme. Selanjutnya, kebersamaan pelaku bisnis dalam menikmati hasil bisnis pro-kapitalis, nasib buruh tidak yang hanya menerima upah rendah. Selanjutnya, bukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, lebih-lebih hanya untuk dirinya sendiri yang nantinya hanya akan mengakibatkan kerusakan alam semesta. Sedangkan yang Barat, perusahaan besar melakukan eksploitasi misalnya industri pertambangan, emas, minyak bumi dalam kapasitas besar dan kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar seperti kasus Freeport. Yang terakhir, dalam Islam bisnis yang beretika mengedepankan homo homini socius, manusia adalah kawan sesamanya. Sedangkan yang Barat, homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Nomor 10 yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang social enterprise. Nah, social enterprise atau perusahaan sosial adalah sebuah ide bisnis yang menggabungkan antara konsep dasar berdagang, yaitu mencari keuntungan, dengan kewajiban kita membantu lingkungan sosial, di mana sebuah perusahaan akan memaksimalkan pendapatannya sejalan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Jadi, secara prinsip hasil keuntungan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendanai program sosial yang sudah direncanakan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.